Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 37. Lagi, Sofia mengusap wajahnya, dan membasahi kepalanya dengan air kolam. Hanya agar air mata yang keluar mengalir menghilang bersama air kolam, lalu dia berhenti menangis. Tapi sulit, air mata itu enggan berhenti mengalir hingga untuk beberapa saat. Di rumah sakit, Satria merebut kunci mobil milik Arfan, dan segera berlari ke parkiran. Ia menyalakannya setelah dia menemukan kendaraan beroda 4 itu, kemudian memacunya di jalanan menuju apartemen miliknya. Jalanan ibu kota yang padat pada sore hari, membuat Satria sangat frustasi. Berkali-kali pria itu menekan klakson untuk meminta jalan, namun kendaraan di depannya tak sedikit pun bergerak. Karena memang saat itu dirinya berada pada jam sibuk. Sial. Sial. Satria memukul setir di hadapannya, tak ada yang dapat dia lakukan selain menunggu. Setelah terjebak macet, Satria dapat kembali memacu Jaguar Silver itu membelah jalanan ibu kota. Satria segera turun sesaat setelah kendaraan itu dia parkirkan. Satria melesat memasuki lift, menekan tombol paling atas di mana penthouse miliknya berada. Kembali, rasa gusar menguasai dirinya ketika lift terasa bergerak lambat. Pria itu terus bersungut-sungut memaki segala hal. Ting! Dia tiba di lantai paling atas setelah 5 menit berlalu. Pintu lift terbuka, Satria setengah berlari menuju unit miliknya. Menempelkan keycard, dan masuk segera setelah pintu terbuka. "Via!" ucap pria itu berteriak. Langkahnya tergesa mencari ke setiap sudut ruangan. Sepi. Tak ditemukannya sosok yang dicari, membuatnya panik setengah mati. "Via!" Kembali Satria berteriak lagi, kali ini lebih kencang. Tak ada sahutan. Sekali lagi pria itu menyisir setiap ruangan, tetap nihil. Hingga saat dia melewati dapur, pintu yang terhubung ke arah balkon terbuka lebar, Satria terkesiap. "Via!" Dia berteriak lagi sambil berlari ke arah balkon, namun tak ditemukannya pula sosok Via-nya di sana. Ekor matanya menangkap tangga menuju rooftop. Dan tanpa menunggu lagi, pria itu segera berlari meniti tangga, dan sampailah dia di sana, di area taman atap yang sepi. Dalam keremangan cahaya yang hampir petang, Satria menangkap sosok yang berada di dalam kolam renang, sedang menghadapkan pandangannya ke arah langit yang jauh di depan sana. Dia mempercepat langkahnya. "Via!" panggilnya. Sofia menoleh. Satria terkesiap, menatap wajah pucat dan bibir hampir membiru perempuan itu. Dipastikan Sofia telah berendam dalam waktu yang cukup lama dalam air dingin, di tengah hembusan angin kencang di atap. Tanpa berpikir panjang, Satria melepaskan sepatu dan pakaian bagian atasnya, lalu menceburkan diri ke dalam air. Ia segera berenang mencapai Sofia. "Maafkan aku," ucapnya Meldo setelah kini mereka hampir tak berjarak. "Aku bodoh," ucapnya lagi. Sofia terdiam, tetesan air kembali lolos dari matanya. Satria merangsek, lalu segera meraih tubuh yang sudah kedinginan itu ke dalam dekapannya. Memeluknya dengan erat sambil membisikkan kata maaf. "Maafkan aku sudah menyakitimu," ucapnya lirih. Satria segera mengangkat tubuh semampai Sofia, membawanya keluar dari dalam air. Pria itu mendudukkan Sofia di tempat tidur, setelah sebelumnya melepaskan pakaian dan menggantikannya dengan yang kering. Kemudian menutupi Sofia dengan selimut yang berada di tempat tidur. Satria pun ikut masuk ke dalam selimut, setelah dia mengeringkan tubuhnya sendiri dan mengganti pakaian basahnya dengan yang baru. Satria memeluk tubuh Via-nya yang masih bergetar karena kedinginan. Merangkulnya dengan erat, untuk menyalurkan kehangatan ke tubuh ringkih Sofia. Belum ada yang berbicara lagi, hanya hembusan napas yang terdengar teratur. Sofia masih menyandarkan kepalanya di dada bidang Satria. Belayan di punggungnya terasa nyaman dan menenangkan. "Maafkan aku," bisik Satria. Ketika dirasa Sofia sudah mulai nyaman dalam pelukannya. Sofia tak menyahut. "Maaf karena aku bodoh. Maaf aku sudah berprasangka buruk kepadamu," ucapnya lagi. Sofia masih terdiam, hanya helaan napas yang terdengar. "Maaf karena aku telah menyakitimu dengan sikapku. Aku sudah salah menilaimu,"
membiarkan rasa cemburu menguasai diriku. Aku sungguh bodoh, ujar Satria memaki dirinya sendiri. Berjanjilah untuk tidak mengulanginya lagi, ujar Sofia mulai menjawab. Berjanjilah untuk tak mengungkit siapa aku sebelum bersamamu. Sudah cukup orang lain yang memandang rendah diriku, aku tak ingin kamu juga memandang rendah harga diriku. Pengorbananku sudah cukup banyak untuk mengikuti segala keinginanmu. Mencoba masuk ke duniamu dan hidup dengan caramu. Satria merasakan kekosongan dalam pelukannya. Tubuh yang semalam direngkuhnya sudah tak ada, ketika dia membuka mata. Satria terkesiap. Buru-buru ia menyibak selimut, yang semalaman menggulung tubuhnya dan Sofia. Via! Teriak Satria bergema di seluruh ruangan. Via! Teriaknya lagi, saat memasuki ruang ganti. Langkahnya terhenti tepat, saat Sofia telah selesai dengan urusannya. Via! Panggil Satria, kini dengan suara rendah. Ya? Jawab Sofia menyahut. Aku pikir kamu pergi. Satria merengkuh pundak Sofia, lalu memeluknya dengan erat, hatinya mencelos. Satria mengernyit. Sesaat setelah menyadari, Sofia telah berdandan rapi tak seperti biasanya. Dia melonggarkan pelukannya, menatap wajah yang sudah dipoles make-up tipis itu. Kamu mau pergi? Tanya Satria memindai wajah Sofia. Lalu ekor matanya menatap tas dan koper, yang sudah siap di dekat meja aksesoris. Dia berniat pergi. Kamu mau kemana? Tanya Satria lagi. Aku mau pulang, jawab Sofia singkat. Tubuh Satria menegang. Pulang? Kaget Satria, keningnya mengernyit lagi. Pulang kemana? Ke Bandung, jawab Sofia datar. Kenapa? Tanya Satria nyureng. Aku hanya ingin pulang saja. Jawab Sofia, melepaskan tangan Satria dari tubuhnya. Lalu melangkah keluar dari ruang ganti, setelah sebelumnya meraih tasnya terlebih dahulu. Iya kenapa? Kenapa harus pulang? Di sini rumahmu sekarang, dengan aku di tempat ini. Ujar Satria mengikuti langkah istrinya, mencoba menghentikan perempuan itu. Sofia berhenti di ambang pintu, lalu memutar tubuhnya. Ia menatap Satria dengan pandangan sendu. Sepertinya aku tak cocok hidup di sini. Tempatku bukan di sini, suara Sofia bergetar. Siapa bilang? Tempatmu di sini, bersamaku. Tidak ada tempat lain, hanya denganku. Serga Satria, meraih pergelangan tangan istrinya. Sofia menggeleng, lalu menepis tangan Satria. Dia teringat kata-kata Lara tempo hari, yang sudah menancap kuat di dalam hatinya. Tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi dari sini, tidak tanpa aku. Ujar Satria berlari ke arah pintu, lalu berdiri menempelkan punggungnya pada benda itu, menghalangi Sofia agar tak keluar dari sana. Sofia mematung. Kamu masih marah? Bukankah semalam aku sudah minta maaf? Apa permintaan maafku tidak cukup? Tanya Satria melipat kedua tangannya di dada. Sofia menggeleng. Apa yang harus aku lakukan agar kamu memaafkan aku? Tanya kini pria itu mendekat. Aku hanya ingin pulang ke tempatku, jawab Sofia dengan lemah. Sekarang tempatmu di sini, Via. Serga Satria, mencoba meraih lagi tangan Sofia, ingin meluluhkan hatinya. Kamu tahu, mungkin seharusnya kita tinggal berjauhan seperti sebelumnya. Aku hidup di tempatku, dengan caraku, dan kamu di sini dengan caramu. Satria menggeleng. Tidak bisa. Kita sudah bersama di sini, tidak boleh berjauhan lagi. Katanya, seraya menarik tangan Sofia agar tubuh semampai itu mendekat padanya. Satria melangkah maju. Kalaupun kamu bisa pergi, itu hanya denganku tidak sendirian, apalagi dengan orang lain, ujar Satria menggeram. Kilat kemarahan mulai nampak di matanya. Sofia terkesiap, rasa dingin menyeruak begitu saja di sekitarnya, seperti dihembuskan dari tubuh pria tinggi di hadapannya. Baik, nanti kita pindah ke Bandung. Jika kamu yang tidak bisa hidup di duniaku, maka aku yang akan hidup di duniamu, tapi tunggu ayahku pulih. Setelah itu aku janji kita akan kembali ke Bandung. Sofia menggeleng dan menghela napas.
Ia tak percaya dengan apa yang keluar dari mulut suaminya. Pria ini pasti sudah gila, pikirnya. Aku tidak akan memintamu untuk mengikuti keinginanku, apalagi untuk hidup di tempatku. Kita hanya harus tinggal seperti sebelumnya. Berjauhan, itu lebih baik. Tidak. Sergah Satria berteriak, membuat Sofia tersentak. Kini mereka hampir tak berjarak. Aku janji, kali ini aku yang akan mengikutimu. Setelah ayahku pulih kita pindah. Tapi, tidak ada tapi, aku tidak ingin memperdulikan apapun. Kita harus bersama, ujar Satria lagi, mencengkeram kuat pergelangan tangan Sofia, hingga perempuan itu meringis. Sofia mendengus, menyentak kuat hingga tangan Satria terlepas dari miliknya, lalu memutar tubuhnya kembali ke ruang tengah. Suaminya jelas tak bisa diajak kompromi, Satria tidak bisa dibantah. Dan dia merasa kesal, mengapa selalu tak bisa membuat pria itu mengalah. Aku mohon. Satria datang menghampiri, lalu berlutut di depannya. Menyentuh tangan Sofia yang bertumpu di pangkuannya. Jangan sekali-kali meminta untuk berjauhan dariku, aku mohon, lirih Satria. Sofia menoleh. Kamu Satria Nicholas Mahardika, kamu menggenggam dunia, tidak pantas memohon kepadaku yang hanya seorang perempuan peng. Satria membungkam kata-kata, yang hampir keluar dari mulut istrinya dengan ciuman yang dalam. Dia tak memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk bicara selama beberapa menit. Mengalihkan perhatiannya dengan cumbuan yang menghanyutkan. Aku bodoh, maafkan aku. Satria menjeda cumbuannya, kini menempelkan kening mereka berdua. Sofia terdiam, masih mengatur napas yang sempat terputus-putus. Kepalanya terasa pening, matanya berkunang-kunang. Pria itu selalu bisa membangkitkan hasratnya walau semarah apapun dirinya. Dan ini gila. Maafkan aku. Bisik pria itu lagi. Marahlah padaku, tapi jangan pergi meninggalkan aku. Ujar Satria meraih kedua tangan Sofia, lalu memukulkannya ke dadanya sendiri. Ugh. Otak, hati, dan tubuh Sofia tak bisa bekerja sama. Pria ini selalu mengacaukan ketiga indera penting di tubuh perempuan itu. Selain suka memaksakan kehendak, Satria juga selalu mampu meluluhkan kekerasan hatinya. Bug. Ini karena kamu bodoh, ucap Sofia memukul dada Satria dengan keras. Satria pun hanya terkekeh. Bug. Ini karena kamu telah membuatku menangis, ujar Sofia mencoba memukulnya lebih keras. Bug. Ini karena kamu mengacuhkan aku selama berhari-hari, lanjut Sofia memukulnya dengan kedua tangannya. Bug, bug. Ini karena kamu mengacuhkan aku saat kita di rumah sakit. Ketus Sofia, memukulnya berkali-kali, lalu berhenti. Kepalan tangannya terasa sakit, sedangkan pria di hadapannya malah tersenyum senang. Ada lagi? Tantang Satria terkekeh lagi, merasa menang telah mengacaukan pertahanan istrinya. Lalu menarik kedua tangan Sofia yang tertumpu di dadanya. Perempuan itu menggeleng. Hanya jangan lakukan lagi, atau aku akan pergi menghilang dari kehidupanmu. Satria menarik kepalanya, menatap mata bulat beriris agak kecoklatan itu. Kamu mengancam? Sofia menggeleng pelan, tidak, aku hanya memperingatkan. Satria terkekeh, coba saja kamu pergi, aku akan mencarimu dan aku pastikan akan selalu menemukanmu. Bagaimanapun caranya, tantang Satria kembali menempelkan kening mereka berdua. Kamu gila, ujar Sofia menggeram. Ya, dan akan semakin gila kalau kamu meninggalkan aku. Sore ini mereka berada di rumah sakit. Panggilan Arfan beberapa saat yang lalu mengabarkan bahwa Nikola sudah sadar dan membaik. Pria tua itu terus menanyakan keberadaan Satria juga Sofia. Kamu yakin, ayahmu tidak akan kambuh lagi setelah bertemu dengan aku? Lalu mereka berjalan bersisian. Sepertinya tidak. Dia sendiri yang meminta, Satria meyakinkan. Minggu lalu juga ayahmu yang meminta, tapi dia kritis setelah bertemu aku. Satria tak menjawab, hanya merangkul pundak istrinya untuk menenangkannya. Arfan sudah menunggu di depan pintu, kepalanya mengangguk menyambut pasangan ini. Bapak sudah menunggu, ucapnya kepada Satria. Atasannya itu mengangguk, lalu menarik Sofia untuk segera masuk ke dalam. Maaf, Pak. Ucap Arfan setengah menghadang.
Kenapa? Tanya Satria mengerutkan dahi. Ada Bulara di dalam, apa sebaiknya Bapak masuk dulu sendirian? Katanya. Oh ya? Gumam Satria menoleh ke arah Sofia. Perempuan itu mengangguk, masuklah dulu. Aku menyusul setelah yakin keadaannya baik, ucapnya. Kamu yakin? Tanya Satria memperhatikan. Sofia mengangguk, lalu tersenyum. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan kembali, jangan pergi jauh-jauh. Ujar Sofia sebelum masuk ke dalam ruang rawat ayahnya. Kamu seharian menunggui Pak Nikolas? Tanya Sofia memulai percakapan di ruang tunggu. Arfan tampak sibuk dengan ponsel pintar miliknya. Pria itu mendongak, menatap wajah di seberangnya. Iya, Bu. Jawab Arfan singkat. Sofia mengangguk. Kamu sudah lama ikut Bapak? Tanya Sofia melanjutkan. Sudah 7 tahun, Bu. Arfan kembali mendongak. Langsung jadi asistennya Bapak? Sambung Sofia lagi. Perempuan ini tak dapat berhenti bicara. Kalau dia begini terus aku bisa kena masalah, batin Arfan. Bersambung.